أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها المصلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masih berada pada bulan Syawal. Merujuk kepada sejarah, ada satu peristiwa hebat dari sekian peristiwa yang dialami oleh Rasulullah dan sahabat. Peristiwa itu adalah peristiwa Hudaybiyah, atau yang lebih akrab disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Meskipun awalnya peristiwa ini di bulan Syawal, namun berujung kepada Zulqa'dah, Zulhijjah, bahkan sampai berujung pada 2 tahun berikutnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada tahun ke-6 Hijriah, tentunya pada tahun pertama, kedua, ketiga itu banyak peristiwa yang terjadi. Peristiwa hukum, peristiwa politik, peristiwa sosial, peristiwa ekonomi. Politik terjadi perang, peristiwa sosial, segala macam pendekatan ekonomi, bisnis, kemudian pendekatan sosial. Nah, pada puncaknya kira-kira di tahun 6 Hijriah, semua peristiwa ini sudah mulai diselesaikan Rasulullah, termasuk peristiwa perang politik, hubungan antar umat beragama, syariat yang sudah banyak bertubi-tubi turun, seperti syariat puasa pada tahun kedua, zakat, haji, dan seterusnya. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi rindu ingin kembali ke kampung halamannya, yaitu kota Makkah. Dalam satu riwayat, dalam satu ayat beliau bermimpi. Mimpi para nabi juga wahyu, atau memang karena pemikirannya yang luar biasa terfokus pada Makkah sehingga muncul dalam mimpi. Yang jelas mimpi ada 3 macam: mimpi karena Allah, mimpi karena syaitan, mimpi karena irtihaqin nafs, lelahnya seseorang memikirkan sesuatu lalu datang dalam mimpi. Kalau bahasa yang populer di kita disebut bunga-bunga mimpi. Mimpi nanti rindu apa? Itu yang diutarakan Allah dalam Al-Quran. Laqad saddaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la taqafun. Allah pasti akan benarkan mimpimu ya Muhammad. Kamu akan masuk ke Masjidil Haram, kamu akan tawaf di Ka'bah, kamu akan muqassir, potong rambut, dan seterusnya peristiwa itu. Kamu mendapatkan ketenangan dan kamu mendapatkan kebahagiaan. Pada tahun ke-6, tepatnya di bulan Syawal, Nabi dengan 1.400 sahabat berangkat menuju kota Makkah. Mungkin perjalanan ketika itu berhari-hari,
karena jarak Madinah dengan Makkah lebih kurang 450 kilo, mungkin dengan unta atau kuda atau jalan kaki. Sekitar 30 km sebelum kota Makkah ada namanya Hai, satu kampung atau kota kecil, kira-kira mungkin kecamatan atau kabupaten kecil, namanya Hudaybiyah, 30 km sebelum kota Makkah. Nah, ketika berada di situ, itu posisi bulan Syawal, lalu oleh kaum musyrikin Makkah mencium bahwa kehadiran Nabi. Orang musyrikin ingin menghalangi Nabi masuk ke dalam Makkah dan menghalangi Nabi. Ternyata Nabi berangkat di situ niatnya adalah umroh di bulan Syawal, mungkin berlanjut 3 bulan sampai melaksanakan ibadah haji. Ketika niat Nabi adalah umroh, maka Nabi ketika itu memberikan pesan bagi para sahabat yang ikut, tidak boleh bawa senjata, tidak boleh ada yang niat peperangan. Boleh dibawa senjata hanya untuk kebutuhan kendaraan, keamanan kendaraan. Itulah syaratnya. Jadi mereka murni berangkat ingin beribadah. Lalu ketika sampai di Hudaybiyah, kaum musyrikin Makkah mencegah, tidak boleh masuk. Bayangkan perjalanan yang jauh, tidak boleh masuk oleh kekuatan rezim kaum musyrikin ketika itu. Tentunya sebagian kecil juga kaum muslimin sudah ada juga di kota Makkah. Sama halnya sekarang di Israel itu sendiri ada juga warga muslim, bahkan warga negara muslim. Tidak mustahil 1-2 juga tentara yang beragama muslim. Di mana-mana bisa terjadi hal demikian. Di Cina juga toh banyak orang muslim. Nah, akhirnya Nabi mengutus Utsman. Ente berangkat ke Makkah, sampaikan kepada petinggi Quraisy termasuk Abu Sufyan dan yang lain-lain. Katakan kita datang hanya untuk beribadah, bukan berperang. Akhirnya Utsman pun ditahan. Sampai waktu lama lalu dikembalikan, maka terjadilah transaksi kesepakatan di perjanjian yang disebut tadi. Subhanallah. Perjanjian Hudaybiyah tadi. Itulah buat perjanjian dengan power kekuatan musyrikin Makkah, tentunya perwakilan. Sama hari ini selalu saja kita lihat rekomendasi proposal perjanjian antara Hamas dan Israel di Kairo, di mana-mana dia gagal, pernah hampir berantem, macam-macam. Nah, pada akhirnya ya dengan kekuatan musyrikin maka terjadilah perjanjian yang menulis perjanjian itu adalah Ali. Butir-butirnya ya masing-masing 2 kelompok. Beberapa poin perjanjian secara harfiah itu merugikan semua umat Islam. Tapi itulah kecerdikan Nabi sebagai seorang pemimpin intelektual, cerdas, dan berpikir strategis. Berpikir strategis ini juga terjadi ketika Nabi berada di Makkah tahun ke-6 di fase Makkah. Dia kan berangkat itu kan setelah 13 tahun. Tahun ke-6 Makkah itu turun surah adalah berpikir tentang geopolitik, namanya surah Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlabun. Artinya apa? Nabi sudah dibina untuk berpikir geopolitik walaupun dalam kondisi sederhana ketika di Makkah. Itu namanya berpikir strategi. Nah, akhirnya boleh perjanjian. Di antara poin perjanjian pertama, tidak boleh perang selama 10 tahun, saling tidak menyerah. Kata Nabi oke, dan semua sepakat. Karena pada prinsipnya nggak ada orang yang senang perang, sehingga sepakat. Itu poin pertama. Sebelum kita lanjut kepada poin, itu judulnya ada, kira-kira perjanjian antara Muhammad bin Abdullah Rasulullah dengan perwakilan kaum Makkah. Kira-kira seperti itu. Waktu mau ditandatangani, perwakilan musyrik berkata, ya Muhammad, ini kenapa ada Muhammad Rasulullah? Kami tidak yakin Anda Rasulullah. Kalau kami yakin Anda Rasulullah, lama qatalna, kami tidak akan serang Anda. Kami tidak akan perangi Anda. Kalau kami tandatangani, kami mengakui Anda Rasulullah. Colek. Ketika itu kata Rasulullah, karena Rasulullah pada prinsip tanda kutip, tidak membaca menulis, wahai Ali, colek. Ketika itu tangan Ali menggigil, ya Rasulullah, apakah saya berani mencoret? Engkau adalah Rasulullah. Apa kata Nabi?
SK saya Rasulullah itu dari mana? Kalau Anda coret Rasulullah dalam perjanjian ini, apakah menghilangkan saya sebagai Rasulullah? Itu cara berpikir. Sementara Ali sudah menggigit, Umar dengan ganasnya berkata, ya Rasulullah, aku tikam mereka. Selalu kata Rasulullah, sabar Umar. Umar kan demikian, dia siap mati saja. Lalu apa yang terjadi? Pada akhirnya Umar juga mengakui kebenaran Nabi. Dia minta maaf. Itu perjanjian pertama. Perjanjian yang kedua, tidak boleh Nabi dan sahabatnya umrah tahun itu. Umar mengamuk lagi, sudah sampai ke sini, lalu Anda tidak bolehkan kami masuk, keterlaluan. Kata Rasulullah, Umar sabar, diam, kita ikuti, kita setuju. Coba, kalau udah mau sampai ke kota Makkah, harus balik. Kalau mau haji tahun-tahun depan, disetujui. Kemudian, kalau ada orang musyrik yang masuk Islam di Madinah, balikkan ke Makkah, supaya kami menguasai mereka kembali. Dan kalau ada orang Islam yang masuk ke kota Makkah, nggak boleh dikembalikan. Kata Rasulullah, oke. Umar begitu mengamuk langsung angkat pedang. Ini enak-enak ente saja ini hidup ini gitu. Kata Rasulullah SAW. Banyak sekali perjanjian. Nah, ternyata perjanjian itu adalah dua koalisi besar, bukan muslimin dengan kafir. Nanti juga ada kelompok-kelompok Makkah suku yang dominannya dan muslim, seperti Bani Khuza'ah dan muslim, tapi ikut koalisi Nabi. Artinya ini kan konteksnya berpolitik, tidak beragama murni. Ya. Kenapa mereka ikut koalisi Nabi? Karena mereka juga punya kepentingan bisnis, mungkin mau bolak-balik ke Madinah, mau bisnis dan sebagainya. Tapi itu non-muslim dan beberapa suku lain. Sama juga hari ini terkadang kita lihat koalisi partai gabung aja kan, Muslim, Islam dan Islam sama saja. Subhanallah. Nggak mungkin ada satu partai bilang di kelompok kafir penista agama. Begitu menang dia gabung lagi juga. Itu terjadi. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Itu dua kelompok besar. Terakhir dari sekian poin Nabi hanya minta satu poin. Apa itu? Izinkan orang Islam di Makkah membuka seminar, mengadakan kajian tentang Islam. Ini itu ada cerita. Silahkan kajian terbuka tentang Islam. Lalu apa yang terjadi? Kalau itu mah gampang, kata orang musyrik, silakan aja kalau kalian mau ngomong di mana tempat, di mana sujud, itu tidak mengganggu kepentingan kami. Akhirnya ditandatangan. Pulanglah Nabi di tahun ke-6 akhir, balik ke Madinah dalam kondisi. Konon kabarnya sampai 3 bulan juga di situ sudah lewat Zulhijjah, karena Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Sebelum pulang kata Nabi, kalian juga potong rambut, kalian juga korban. Insya Allah kalian sudah haji. Tapi kita tidak melakukan aktivitas Rasulullah. Ya, seolah-olah itu hukum Islam. Kalau orang sudah ingin berbuat sesuatu, lalu baru kesampaian karena halangan, maka Allah sudah sampaikan hukum. Ini juga bagian dari kajian tertentu. Hati melihat, jadi tidak serta-merta kaku secara tekstual beragama. Bahkan kalau kita lihat dari hadis-hadis soal dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada orang biasa setiap pagi menyumbang, datang ke masjid, nyumbang, masuk kota amal. Tiba di satu pagi, dia lupa bawa duit. Kebiasaannya sudah selalu menyumbang. Kata hadis itu kembali ke rumah bin. Cukup hari itu kalau usah isi, Allah sudah berikan pahala menyumbang pakai baru. Bayangkan. Artinya apa? Itulah dia bahagian dari ajaran Islam. Kan ada pahala, ada syariat ya. Mereka ingin melakukan syariat cuma dihalangi. Sama juga orang puasa lupa makan, tetap puasa. Mungkin juga kalau orang puasa dipaksa makan, kalau nggak dibunuh, ya tetap puasa. Lalu dia pikir juga mereka udah perjalanan panjang, mau umrah, rencana sampai haji, tapi nggak kesampaian karena dihalangi oleh orang musyrik Makkah. Nah, lalu apa yang terjadi? Balik ke Madinah, lalu terjadi diskusi besar. Setelah tanda tangan perjanjian itu ada salah seorang muslim dari kota Makkah namanya Suhail bin Jandal. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ajaklah aku ke Madinah, aku sudah menderita di Makkah. Kata orang kafir, nggak boleh ya Rasulullah, kan baru tanda tangan perjanjian. Orang muslim di Makkah nggak boleh dibawa. Kata Rasulullah, wahai Suhail, sabar, kita harus taat janji. Anda tetap di Makkah. Saya hanya berdoa semoga Allah berikan kekuatan kepada Anda. Ya itu taat, dari perjanjian. Nah, tapi hari ini kita lihat yang selalu menyalah janji itu adalah Israel dalam konteks politik global. Nah,
Akhirnya apa yang terjadi? Di tahun ke-7 terjadi dialog di Makkah tentang Islam. Banyak yang masuk Islam. Temanya tentang iman dan tauhid. Islam menyajikan Allah itu ini pencipta alam semesta. Lalu perwakilan musyrik menyajikan Lata, Uzza, hingga bisa berbuat kafir. Boleh kritik. Ternyata masuk Islam banyak. Besok studi tokoh. Tokohnya Nabi Muhammad. Yang satu tokohnya Abu Jahal, diangkat Nabi Muhammad. Kira-kira bagaimana pandangan kalian tentang Muhammad? Apa jawab mereka? Majaroinaka kadiba. Kami nggak pernah lihat Muhammad itu berdusta. Bahkan dalam satu riwayat, hei musyrik Makkah, lau kuntu akhbartukum anna khairan fil wadi yuridu ayyuwayyirakum aw yuqatilakum. Aku termusatiki. Kalau aku ngomong di bawah lembah sana ada pasukan ingin menyerang kalian, kalian percaya nggak dengan sama-sama saya? Katakan. Apa jawab mereka? Majaraina kekadiban. Kami nggak pernah dengar kamu itu berdusta. Luar biasa. Lalu dia kalau tokoh Abu Jahal yang mengerikan, yang menakutkan, masuk Islam lagi jadi seputarnya. Nah, sampailah tahun ke-8 awal, ternyata orang musyrik menganggar potensial. Apa itu? Orang musyrik Makkah menyerang satu suku dari koalisi Nabi yang kebetulan tidak beragama Islam. Itulah suku yang disebut tadi Bani Khuza'ah. Sampai mati 14 orang. Mereka lari ke Ka'bah juga ditembak, dibunuh, kira-kira demikian. Padahal kalau orang lari ke Makkah itu nggak boleh, itu ada kesepakatan lari ke Ka'bah kan. Dari dulu memang tidak boleh dibunuh orang yang berada di situ. Kata Rasulullah, ada memang utusan sampai ke Madinah, sampai Abu Sufyan itu datang ke Makkah, ke Madinah minta maaf. Kami salah. Kata Rasulullah, tidak ada maaf lagi bagi anda. Bahkan Abu Sufyan itu punya anak namanya Zainab, istri Nabi. Begitu masuk ke rumah Nabi, begitu dulu di atas tikar, dia mau datang minta maaf kepada Nabi. Apa kata istri Nabi namanya Zainab? Dan itu anak kandung Abu Sufyan. Ditariknya tikarnya. Wahai bapakku, ini tikar Nabi, tidak layak diduduki oleh orang seperti anda. Luar biasa. Subhanallah. Akhirnya gagal balik. Kata Rasulullah, kalian sudah melanggar janji. Kami akan berangkat ke Makkah menyerang dia. Ternyata Nabi dengan persiapannya luar biasa. Itulah terjadi pada tahun ke-8 yang disebut dengan penaklukan kota Makkah. Itu terjadi di bulan Ramadan dan pada puncaknya juga di Syawal. Proses itu kan tidak satu hari. Subhanallah. Menaklukan kota Makkah, Nabi berangkat masuk ke kota Makkah dengan beberapa pintu tidak diketahui. Sampai masuk 10.000 orang dengan pasukan elit yang sudah senjata semua, dan mereka ingin menguasai kota Makkah. Setelah kota Makkah dikuasai, orang kafir melemah sehingga semuanya tidak berdaya, termasuk Abu Sufyan dan yang lain-lain. Ketika itu Nabi kumpulkan orang musyrik Makkah di satu tempat, lalu Nabi berpidato, wahai kaum musyrikin Makkah, kalian sudah berada pada genggaman kami. Makkah sudah kami kuasai. Tidak ada daya bagi kalian hari ini. Kalian tahu hal antum ta'lamuna ma af'alu bikum? Kalian tahu gak apa yang saya lakukan untuk kalian? Apa kata orang kafir? Engkau akan membunuh kami ya Rasulullah. Engkau akan datang untuk dendam kepada kami. Apa jawab Nabi? Kalian salah. Saya datang di sini. Apa? Saya datang sebagai anak kalian, paman kalian, anak paman kalian. Karena darahnya di situ. Ya di situ semua paman dan saudaranya, kira-kira atoknya, neneknya. Aku datang di sini sebagai anak kalian, saudara kalian, teman kalian, anak paman kalian, cucu kalian semuanya. Hari ini saya buat keputusan sebagai penguasa di kota Makkah. Apa keputusannya? Atumul khulafa. Mulai hari ini kalian merdeka dan bebas, tidak boleh satu yang mengganggu, termasuk Abu Sufyan. Makanya Nabi berkata, "Man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin." Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, saya tanggung jawab mama. Karena mengerikan Abu Sufyan. Lalu Nabi yang menjamin, luar biasa. Begitu hebatnya Islam dan begitu kebebasan yang diberi Islam, akhirnya mereka masuk Islam berbondong-bondong. Itulah ayat dari surah An-Nasr, surah yang terakhir. Surah yang terakhir, bukan ayat yang terakhir ya. Ayat yang terakhir turun itu dalam surah Al-Baqarah sebenarnya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu yang terakhir. Surah terakhir adalah surah An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yaquluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
Didukung surah ini dengan surah Al-Fatah. Karena penaklukan kota Makkah, inna fatahna laka fatahan mubina. Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ceritanya cukup panjang. Itu adalah kemenangan yang besar yang Allah berikan kepada Nabi dan sahabatnya. Peristiwa itu adalah terjadi di akhir Ramadan dan di awal bulan Syawal. Akhirnya Nabi berpuasa sejak Ramadan dan Syawal bulan tahun ke-8. Lalu Nabi berdiam di Makkah, Syawal, Zulqa'dah, tibalah Zulhijjah. Mereka 1010 orang berangkat ke Arafah melaksanakan ibadah haji. Itu disebut dengan Hajjatul Wada atau Al-Hajjul Akbar. Hajjatul Wada, haji terakhir Nabi. Kalau Al-Hajjul Akbar, haji yang terbesar di alami Nabi, jadi 10.000. Di pidato khutbahnya itulah dia, luar biasa. Anak Adam, kalian semua dari anak Adam, kalian semua adalah beriman dengan Allah. Harap darah kalian, harta kalian diganggu oleh orang lain. Luar biasa, pidatonya itu sangat mengerikan. Adalah bahagian dari kekuatan dan keberjayaan umat Islam. Nah, setelah Nabi berpidato, invasi negara-negara lain sudah terjadi. Maka penaklukan kota Mesir, penaklukan Afrika, penaklukan Eropa itu semuanya terjadi di bulan Ramadan. Nabi kembali di Madinah, kira-kira tahun ke-9, gak lama istirahat Nabi, kira-kira di penghujung tahun ke-9, awal 10, Nabi pun dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan utuh tidak dinikmati Nabi tanda kutip di dunia ini, tapi dinikmati oleh alam semesta. Akhirnya Nabi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat pada tahun ke-10 Hijriah. Kenikmatan kebahagiaan dari apa yang dilakukan Nabi kita nikmati hari ini. Kebahagiaan di dunia dengan Islam, bahkan kebahagiaan ini menghantarkan kita kepada akhirat kelak, kebahagiaan di akhirat ketika menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Fattaqun ya fattaqullah innallaha ma'al muttaqin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'anis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi sanad ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.